underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Om Bob, pemerintah bersikeras memangkas kewenangan PLN di 6 daerah, yaitu Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, NTB, dan NTT. Nah, karena itu karyawan PLN mau melakukan aksi mogok massal dengan memadamkan listrik di seluruh Indonesia. Ini bagaimana Om Bob menggarisbawahi masalah ini? Wah, ini protes ya. Ceritanya karyawan PLN protes ya. Iya. Sepertinya rezekinya dikurangi gitu ya. Iya. Nah, ini salah besar ya. Pemerintah mengizinkan pihak lain kecuali PLN untuk membangun pembangkit listrik di 6 daerah tadi itu. Juga termasuk distribusi listriknya itu mestinya sudah melalui pemikiran-pemikiran yang masak. Coba kita sekarang pikir ya. Kita merdeka sudah 70 tahun. Yeah. Ternyata listrik yang bisa dinikmati oleh rakyat Indonesia itu belum mencapai 70%. Yeah. Terutama di luar Pulau Jawa itu masih biarbet, Yeah. ya, masih banyak sekali yang tidak menikmati fasilitas listrik. Ya, kalau sudah 70 tahun dan ternyata belum memenuhi target-target seperti itu, yaitu mensejahterakan rakyat, meningkatkan kehidupan rakyat dengan masuknya listrik, itu mestinya PLN juga harus mawas diri ya. Yeah. Jadi pemerintah betul, bisa saja ini dianggap bahwa PLN itu terlalu besar urusannya. Dari Sabang sampai Merauke, itu berapa ratus desa ya, berapa itu luasnya. Sehingga PLN dianggap tidak mampu kalau ini mengurus dirinya sendiri. Karena sudah 70 tahun dan tidak beres-beres, padahal proyek listrik ini kan proyek infrastruktur yang sangat diperlukan. Nah, sekarang kalau ini dioper sama pihak lain, saya nganggep asing pun nggak apa-apa ya. Sepanjang itu mensejahterakan rakyat Indonesia kan. Itu ya PLN nggak boleh protes. Kalau dibandingkan dengan negara lain, ini bagaimana Om Bob? Wah, dibandingkan dengan negara Malaysia, tetangga kita itu, kita kalah jauh. Ya, di Malaysia itu yang namanya biarbet itu setahun bisa dihitung pakai jari. Tapi kalau di Indonesia, Pulau Jawa itu ya udah tidak bisa dihitung lagi. Apalagi di luar Jawa, matinya lebih sering ketimbang hidupnya. Itu di luar Jawa ya. Kalau dibandingkan dengan negara lain, misalnya Hong Kong, wah itu jangan diomongin lagi. Hong Kong itu, you mau minta listrik berapa? Dikasih sebanyak-banyaknya. Asal kamu bayar ya. Oke. Tapi kalau di Indonesia, kamu kepengen tambah listrik aja udah nggak bisa. Harus antri. Karena kapasitasnya udah nggak mampu lagi, trafonya udah nggak bisa bekerja sesuai dengan keinginannya. Itu gimana? Ya, di Hong Kong itu kamu mau minta berapa malah dikasih kok. Untuk penambahan daya tidak usah bayar. Kamu hanya bayar berapa yang kamu pakai. Ya, di sini bayangin servisnya PLN itu kalau kita baca koran-koran itu, kalau terjadi kebakaran selalu yang jadi kambing hitam apa kambing putih ini ya, selalu adalah terjadi konsleting listrik, terjadi arus pendek listrik dan sebagainya. Itu semua listrik semua. Lah gimana? Kan mestinya PLN itu harus mawas diri, bukan mentang-mentang monopoli terus mau demo matiin listriknya. Wah, ini bisa kacau negara kita ini. Lah ini apa sudah gila apa? Kalau itu terjadi, ya semua yang terlibat di PLN ya harus dipecat. Ya, diganti orang-orangnya semua. Uang demi kesejahteraan rakyat kok seperti ini. Dan PLN sekarang ini kan monopoli kan. Baru dicopot 6 wilayahnya sudah kebakaran jenggot, seolah-olah sudah mati pangannya. Nggak bisa. Itu dikerjakan orang lain kan, PLN juga nggak mati kan. Semua juga masih oke-oke saja kan. Kenapa bisa seperti itu? Apa keberatannya PLN? Wong PLN itu tugasnya utamanya kan memberikan listrik dengan harga murah kepada seluruh rakyat. Lah kalau sekarang nggak bisa, di 6 wilayah itu sudah setengah mati seperti itu cari listrik. Ya dia sama sekali tidak boleh keberatan, malah harus berterima kasih. Harusnya bertanya lagi kepada pemerintah. Mana kira-kira daerah yang perlu saya lepaskan lagi? Begitu kan? Nah, dengan adanya ini
sistem monopoli juga akan menjadi hilang, sehingga PLN juga meningkatkan mutu pelayanannya sendiri. Sekarang kalau 10 orang ditanya puas gak dengan pelayanan PLN, yang jawab tidak puas itu ada 11. Oh, jadi begitu ya Om Bob. Jelas deh sekarang. Terima kasih Om Bob untuk waktunya. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Untuk kritik dan kasus yang perlu dikomentari Om Bob, silahkan kirimkan email Anda ke ombobindonesia@hotmail.com. ombobindonesia@hotmail.com. Underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob.